Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrun lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat Isya Masjid Nurul Iman Labuan Ratu yang saya muliakan, pada malam ini, pada hari ini masih tanggal 12 bulan Januari dan bertepatan dengan tanggal 9 bulan Jumadil Akhir, Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Kalau lagi siang tadi tanggal 8, tapi maghrib ini sudah jadi tanggal 9. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang masalah waris ini sampai kepada pembagian perorangan secara global ataupun secara garis besarnya. Dan untuk memudahkan daya ingat kita, memang Pak Surati sudah minta buku, kebetulan masih ada 10 buku, tapi bukan asli, buku itu sudah fotokopi. Walaupun kulitnya sama dengan ini, tapi cirinya kalau yang fotokopi itu kan melintir kulitnya, kalau ini enggak, ya. Sebab apa? Ya, biaya cetak juga memang meningkat sekarang. Itu almanak itu saya kaget kemarin itu. Tahun kemarin masih 14.500 saya bayar di percetakan per eksemplar. Tahun ini 22.500 saya harus bayar di percetakan. Karena kertas naik katanya 80%. Ya, namanya kita nggak bisa bikin kertas apapun juga. Kemudian melalui buku itu insya Allah juga bisa dipermudah, bisa dipersingkat materinya. Kalau Masjid Al-Muslimin Pak Oman dulunya saya ingat itu kalau nggak salah 3 bulan baru tuntas. 3 bulan setiap minggu 1 kali. 3 kali 4, 12 pertemuan. 12 kali pertemuan tuntas. terus. Tapi waktunya dari maghrib sampai isya. Nah, kita akan mengakhiri ringkasnya dalam masalah waris ini. Yang pertama, karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan dibanding dengan kewajiban-kewajiban yang lain, masalah pembahasan fikih yang lainnya, yang paling detail diungkapkan dalam Al-Quran adalah masalah waris. Masalah zakat, masalah sedekah, masalah sholat itu tidak terperinci. Tapi kalau masalah waris terperinci dalam Al-Quran itu, ya, detail ini. Langkah-langkah yang harus kita laksanakan apabila ada keluarga kita yang meninggal, maka terjadi ada hukum waris. Jadi kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada waris. Karena ada yang meninggal, maka harta yang meninggal itu namanya yang waris. Maka sebenarnya ada tirkah, ada waris, ada paraid. Paraid artinya sudah ditentukan Allah. Waris artinya harta itu berpindah tangan. Tirkah artinya peninggalan. Semua dari ayat Al-Quran, An-Nisa ayat 7, An-Nisa 11, kemudian An-Nisa ayat 11. Langkah pertama, tentunya selesaikan dulu hutang piutang, biaya berobat dan segala macam. Bersih, selesai, kemudian mengangkat kedua. Harta yang ada itu apakah harta bersama atau harta murni yang bersangkutan? Kalau suami istri berarti sejak nikah itu adalah harta bersama. Walaupun istri hanya tinggal di rumah. Ya, istri tidak produktif, tidak menghasilkan.
Karena dia tidak menghasilkan karena istri ada tanggung jawab kita, maka dia sepertiga dari harta bersama. Tetapi kalau dia menghasilkan kebetulan ada warung ataupun dia kredit umpamanya dia ibaratkan ada penghasilan walaupun kecil, maka harta bersama itu hukumnya wajib dibagi dua. Yang setelah dibagi dua itu, setelah lunas utang piutang, biaya segala macam nggak ada lagi, baru dibagi dua. Mana yang waris? Yang waris adalah yang punya meninggal. Bisa terjadi istri, bisa terjadi suami, bisa terjadi duda atau bujangan, ya. Maka harta yang meninggal ini adalah namanya tirkah peninggalan yang bersangkutan. Kalau dia punya wasiat sebelum meninggal dulu, ada tertulis atau tidak tertulis, rumah itu punya sianu, nggak taunya untuk orang ahli waris, maka kata Rasulullah tidak berlaku. Jadi wasiat hanya berlaku di luar ahli waris. Kalau dalam waris tidak berlaku, batal karena hukum. Ya. Termasuk anak angkat, dia adalah wasiat wajibah maksimal sepertiga dari seluruh harta. Itu anak angkat. Setelah pasti jumlah hartanya berapa yang punya meninggal, maka langkah ketiga, siapa yang ditinggalkannya? Kalau suami yang meninggal, jelas berarti yang ditinggalkannya istri. Yang kedua, ada anak enggak? Yang ketiga ke atas, ada mak enggak? Ada bapak enggak yang meninggal ini? Itu loh, ahli waris utama. Kalau anak enggak ada, cucu enggak ada, maka dia lari pada saudara. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, dari yang meninggal, bukan dari yang hidup. Yang keempat, siapa yang membagikan waris itu? Tentunya orang yang mengerti. Artinya orang yang hidup. Kalau yang meninggal tadi nggak bisa, nggak ada yang bagi waris. Wasiat dia aja tidak laku, apalagi mau bagikan waris. Yang mengerti ini ada baiknya ya keluarga terutama. Maka mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Fardu kifayah dengan pengertian satu kampung minimal ada yang mengerti tentang masalah waris. Kalau satu desa itu tidak ada yang mengerti tentang waris, tentang faraid, maka sedesa itu berdosa semua. Itu yang namanya fardu kifayah. Sama dengan sholat jenazah. Satu desa itu nggak ada yang mensolatkan, dikubur aja jenazah itu. Satu desa itu berdosa semua. Tapi kalau sudah satu saja yang mensolatkan, aman sedesa itu. Ya, iya. Tetapi itulah penyebabnya pengertian itu bukan berarti karena sudah satu ya nggak usah yang lain. Itu penyebabnya sholat jenazah sampai sekarang disepi. Oh ya udahlah fardu kifayah itu kamu sendiri cukup, Pak Hulu aja lah. Akhirnya fardu kifayah sunnat yang diutamakan Rasulullah banyak tertinggal oleh kita. Setelah ketahuan siapa-siapa yang meninggal, yang ditinggalkan oleh apa, baru kita mengerti, ya. Urutkan semua. Nanti coret enggak? Suami meninggal, bapaknya ada, conteng diterima. Maknya ada, conteng diterima. Anaknya ada, diterima. Saudaranya ada, coret, enggak laku. Jadi kalau anaknya ada, saudara tadi kena coret. Pihak istri bukan ahli waris. Sebab yang meninggal suami. Nah, begitu juga umpamanya yang meninggal itu suami. Oh, tadi sudah meninggal suami.
Begitu juga kalau meninggal istri, orang tuanya istri, emaknya, bapaknya, anaknya, anak kandung berarti ya. Kalau anak tiri nggak masuk. Nah, kemudian saudaranya, saudara kena coret, anak tiri kena coret, nah kan gitu. Yang ada suaminya dapat dari harta istri. Tapi tadi harus pisahkan dulu mana harta bersama, mana harta murni. Mana contoh harta yang murni? Wanita biasanya akad nikah ada namanya mas kawin. Mas kawin itu harta murni dari istri. Kalau kebetulan dia meninggal, mas kawin itu masih ada, itu nggak bisa dibagi itu. Artinya dia langsung harta waris. Atau setelah menikah ada pembagian waris dari orang tuanya untuk si istri itu. Itu harta murni dari istri, bukan penghasilan berdua. Nah itu namanya pemisahan harta yang murni punya siapa ditambah harta bersama, dikumpulkan nilainya baru dibagikan angkanya. Untuk mencari siapa-siapa yang berapa persen mendapatnya, sepintas kilas di sini ada berapa orang di sini, antara lain suami. Suami ini antara lain hanya alternatifnya 2. Kalau tidak ada anak dan tidak punya cucu, maka nilainya 50% atau separuh. Kalau suaminya masih hidup, istri yang meninggal. Ya. Kemudian kalau suami yang masih hidup, ya, istri yang meninggal, ada anak. Jadi yang meninggal ini ada anak, maka suaminya hanya mendapatkan 1/4 dari harta waris istri. Kemudian istrinya 2 macam juga. Yang pertama, istri 1 atau lebih. Mereka punya anak. Jadi jenazah ini punya anak, suami ini punya anak. Istrinya 4. Istrinya 4, tapi jenazah punya anak. Maka dia dapat berapa itu? Dapat 1/8. Karena ada anak. 1/8 ini untuk istri-istri. Kalau istrinya 2, ya bagi 2 dari 1/8. Kalau dia 4, ya bagi 4 dari 1/8 itu. Tetapi kalau dia tidak punya anak dan tidak punya cucu, maka istri bernilai 1/4. Yang ketiga, anak. Anak wanita 1 orang ada nilainya 1/2 apabila tidak ada anak pria. Anaknya tunggal, perempuan. Anaknya suami yang meninggal, ya. Maka dia dapat 1/2. Atau 2 orang atau lebih, perempuan semua, maka mereka mendapatkan 2/3. Lantas ayah hanya 1 bagian. Ayah akan dapat 1/6 apabila ada anak atau cucu. Ada anak atau cucu. Kemudian ibu akan mendapatkan 2 angka. Yang pertama, kalau tidak punya anak dan tidak ada cucu, tidak ada saudara, kemudian pria atau wanita, tidak lebih dari 1 orang, ya saudaranya, maka si ibu mendapatkan 1/3. Sedangkan ibu akan mendapatkan 1/6 apabila ada anak atau cucu dan saudara pria atau wanita lebih dari 1 orang, maka ibu itu mendapatkan 1/6. Kita banding istri tadi 1/4 dan 1/8. Sedangkan ibu 1/3 dan 1/6. Lebih besar nilai ibunya daripada istrinya. Tapi dalam hidup, masih hidup, jauh lebih besar istrinya daripada ibunya. Betul gak? Iya. Berapa dapat kasih sama istri, ibu gak dikasihnya kan? Kadang orang mengap emaknya, gak dikasihnya juga.
Padahal ibu lebih tinggi dalam Islam, ya, ajarannya. Sampai di sana, silahkan memudahkan kita mempelajari. Kalau yang ada bukunya halaman 45 itu suami yang meninggal ada 20 macam, ya, sudah sebutkan. Kemudian bagi istri yang meninggal, ya, istri yang meninggal halaman berapa itu? 51 itu berapa macam yang sudah dibuatkan? 19 macam, ya. Lantas nanti bujang atau duda itu mencapai angka 10 macam, ya. Saya bacakan pertama untuk suami yang meninggal antara lain. Suaminya meninggal di halaman nomor 6 aja saya beri contoh. Ada istri, ada ibu, ada ayah. Jadi ahli warisnya hanya dikit. 45. Halaman 46. Ya, 6 yang dikit. Yang ditinggalkannya istrinya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya. Mereka tidak punya anak. Halaman 46 nomor 6. Istri mendapatkan 1/4, ibu dapat 1/3. Ada Q di sana, artinya jatuh dia. Kenapa? Dia jatuh gugur, bukan gugur, tapi bergabung dengan ayah. Ayah asoba karena dia laki-laki. Jadi ayah dan ibu menjadi angka asoba. Hanya cukup keluarkan untuk istrinya 1/4, 3/4-nya untuk ayah dan ibunya. Borong orang gua tuh, ya. Nanti bebaginya ayah dan ibu nilainya 1, ayah nilainya 2 dari 3/4. Kemudian itu sampel aja dengan angka sedikit. Sekarang langsung dengan ibu yang meninggal. Ibu yang meninggal, bukan ibu yang meninggal, ya. Siapa ini? Suami yang meninggal. Oh, ini istri yang meninggal, ya. Istri yang meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan ayah dan 2 saudara wanita. Maka dia akan mendapat ketentuannya, suaminya 1/2, ayahnya asobah, kemudian 2 saudara wanita kandung nilainya mahjub, artinya tertutup. Saudaranya nggak dapat. Jadi kalau istri yang meninggal punya ayah, punya suami, maka suami dan ayahnya saja yang mendapat. Suaminya adalah 1/2, berarti ayahnya 1/2 karena nggak punya anak, ya. Atas kita lanjutkan yang terakhir, itu duda atau janda. Kita ambil contohnya nomor 1. Ini yang paling mudah. Seorang janda atau duda atau bujangan meninggal. Lantas yang ditinggalkannya ada ibu, ada ayah. Ibu dapat 1/3, ayahnya dapat asoba. Berarti 2/3 punya ayahnya. Ya? Ya sebab apa? Istrinya nggak punya. Ya, yang ada itu ayahnya dengan emaknya. Ya kembali semuanya untuk anaknya, untuk emaknya dan bapaknya. Anak dia nggak punya dia, betul. Iya. Atau sekarang umpamanya yang agak banyak, nomor 3, ya. Seorang duda atau janda meninggalkan ibu, ada, ya. 2 saudara wanita dan wanita kandung, 2 saudara wanita kandung. Ada nenek, ya, nenek. Maknya enggak ada, oh ibunya ada, neneknya ada. Kemudian saudara wanita seayah. Yang di atas tadi 2 saudara wanita kandung, di bawah ini wanita saudara wanita seayah.
ibu dapat 1/6, 2 saudara wanita kandung nilainya 2/3, nenek H, artinya hijab mahjub tertutup, kemudian saudara wanita seayah tertutup, nilainya nihil, berarti angkanya 1/6 dengan 2/3. 3 bisa jadi 6, jadi KPK-nya adalah angka 6. Jadi pembagiannya nanti 1/6 dengan 4/6. Ya. Ibunya 1/6, kemudian 2 saudaranya 4/6. Ada sisa 1, ya. Sisa itu adalah boleh diberikan kepada nenek terhalang karena ada ibu dan saudara wanita seayah, terhalang karena ada saudara wanita sekandung. Sisa 16 boleh rot, dirotkan, dibesarkan angkanya, ya, angka 1/5 menjadi 4/5, atau berikan ke terhadap yang terhalang dari zawil furud. Artinya boleh diberikan kepada hijab neneknya atau saudara wanita seayah. Silahkan, sisanya yang 1/6 gitu, ya. Itu contoh supaya agak lebih luas kita. Permasalahan kita, saya berikan contoh itu. Silahkan kita buka tanya jawab. Ya. Silakan. Ya. Tiba waktunya kita berdiskusi tanya jawab. Tanya jawab ini bisa saja ada pengalaman dalam hal waris ini. Nah, berkaitan dengan ilmu faraid, banyak sekali istilah-istilah. Saya sempat menulis ada waris, ada muwaris, ada wasiat, kemudian ada lagi ahli waris, ada ahli waris. Nah ini ada menurut saya yang sedikit berulang dalam artian kalau waris adalah pemberi waris, sedangkan waris adalah harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal atau dari mayit. Nah, yang mau saya tanyakan pengertian harta waris dan asoba tadi. Asoba di sini dijelaskan adalah sisa. Nah, apakah ini benar atau salah? Ini mohon penjelasan lebih lanjut tentang harta waris. Kalau dari penjelasan tadi ada harta waris murni dan harta waris bersama. Dan ini sudah ada. Mungkin itu dari saya mengawal diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, dalam istilah bahasa Arab ada istilahnya maurus. Nah, itu adalah harta orang yang meninggal, disebut dengan tirkah. Bahasa kita itu namanya harta waris. Ya. Kemudian muwaris. Muwaris itu adalah orang yang meninggal punya harta. Itu namanya maurus. Kemudian yang ketiga warisun, adalah orang-orang yang berhak menerima waris. Harta yang ditinggalkan orang yang meninggal. Yang ketiga orang yang berhak menerima harta peninggalan. Itu bahasa kita lebih mudah daripada mengingat bahasa Arabnya. Bingung. Jadi istilahnya yang dibahas hanya 3. Yang pertama adalah
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Yang kedua adalah orang yang meninggal, yang meninggalkan harta. Yang ketiga adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan. Berkutat di 3 macam itu. Asoba artinya sisa. Sisa kadang-kadang banyak, tapi kadang-kadang sedikit dia. Ya, wah kebagian sisa ini. Kalau bahasa kita kebagian sisa itu kecil. Tapi dalam waris bisa terjadi besar. Soalnya yang dapat waris itu umpamanya hanya istri. Istri ini karena ada anak yang meninggal, maka istri dapat 1/8. Kebetulan istrinya 3. 1/8 itu bagi 3, sangat kecil dia. Siapa yang besar? Anaknya. Anaknya anak laki-laki 1, anak perempuan 5 umpamanya. Karena ada laki-laki, asoba dihabisinya 7/8 itu. Yang lain nggak ada. 7/8 mereka anak-anak itu. Nanti baru dibagi, laki-laki nilainya 2, perempuan 5, nilainya 5. 5 tambah 2, 7 pembaginya. Untuk yang dari asoba, yang dari 7/8. Bisa juga umpamanya asobanya kecil umpamanya. Asobanya adalah setelah ada adanya ayah, adanya ibu, adanya bapak, kemudian adanya anak. Anaknya asoba dia jatuhnya. Bisa terjadi hanya 1/3 atau 1/5 umpamanya, atau 1/6. Kecil dia. Karena sudah diambil orang terdahulu. Bapaknya dapat, emaknya dapat, suaminya dapat, ya udah anaknya dapat kecil. Nah, itu penjelasan istilah-istilah saja ya. Kalau maunya menemukan kasus, lihat saja umpamanya kalau siapa yang meninggal. Yang meninggal ini adalah istri, berarti pihak bapak yang dapat ini kan. Kita lihat. Kemudian umpamanya yang meninggal itu suami, berarti yang bakal dapat itu pihak istrinya dan anak-anaknya. Siapa yang ditinggalkan yang meninggal? Yang ditinggalkan yang meninggal. Jadi jangan yang ditinggalkan orang yang masih hidup. Kalau saya yang meninggal, maka pihak saya, anak saya, bapak saya, orang tua saya, saudara saya ada di situ. Istri saya. Tapi pihak istri saya, anak istri, bawahnya kebetulan kawin, ada janda, ada duda, ada anak bawah, nggak masuk. Mak bapaknya istri nggak masuk. Nah kan gitu. Jadi menghitung jajaran daripada yang meninggal itu harus dicatat dulu. Kemudian harta-hartanya. Harta itu yang dibagikan itu bukan zatnya, tapi nilainya. Rumah cuma satu-satunya. Anak 5, laki-laki 2, yang perempuannya 4. Berapa angka pembilangnya? Maknya nggak ada, bapaknya nggak ada. Artinya lari pada anak semua. Saudara tertutup. Laki 2, perempuan 4. Berapa angka penyebutnya? 8. 2 kali 2 tambah 4. 2 kali 2 4. Yang perempuan 1 4. Nah, yang laki dapat 2/8. 2/8. Yang lain itu 1/8. Nah kan gitu. Cara baginya. Gimana? Ada? Silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Apa yang kita bicarakan ini adalah pembagian harta. Ada satu kasus di mana dalam satu keluarga itu dia belum mengetahui tentang pembagian waris menurut hukum Islam, tapi dia punya harta, sehingga dia menulis wasiat. Harta ini untuk si ini untuk ini, dibagi-bagi sampai habis. Ya. Kalau kita bandingkan dengan hukum Islam seperti yang disampaikan Pak Ustaz tadi, tentu sangat berbeda apa yang beliau tulis. Ya. Nah, bagaimana hukumnya ini Pak? Karena
tentu yang akan diikuti mereka itu adalah apa yang ditulis oleh yang meninggal itu. Nah, bagaimana dengan keabsahannya bila kita sandingkan dengan hukum Islam yang disampaikan? Terima kasih. Iya. Dalam hukum Islam yang sudah ditulis oleh orang tua kita, wasiat orang tua kita, tetapi kata dia wasiat kalau saya meninggal nanti. Ya. Itu. Ya. Bukan dia langsung ini punya si Anu, ini punya si Anu, ini punya si Anu. Kan dia menulis surat dititipkan kepada orang yang dia percaya, setelah meninggal baru dibuka. Ya, wasiat namanya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan 5 perawi hadis. Bukhari, Muslim, siapa lagi? Tirmizi, Ibnu Hibban, Abu Daud, Nasa'i enggak masuk. 5 perawi hadis ini mendapatkan hadis dari Rasulullah, Innallaha azza wa jalla qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan hak bagi yang memiliki hak. Memiliki hak ini namanya ahli waris, ya. Jangan berwasiat untuk orang yang berhak mendapatkan waris. Dari dasar hukum ini, maka wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Nah, sekarang dia berwasiat kepada saudara. Dia punya anak laki ada, anak perempuan ada. Artinya di luar ahli waris. Karena tertutup tadi ya, maka wasiat itu berlaku. Pembagian warisnya untuk anak-anaknya tetap berlaku, wasiatnya pun berlaku. Digabunglah di sana. Nah, tapi kalau dia berwasiat ini punya anak si A, ini si B, wasiat bukan hibah ya, maka wasiat itu tidak berlaku. Di sanalah peranan ahli ilmu faraid, ahli waris untuk membagikannya. Dah, surat itu enggak laku. Sekarang menurut ajaran Islam dari ayat Al-Quran begini cara baginya. Setelah tahu ternyata anak yang muda, ini contoh ya, lebih mapan hidupnya dibanding daripada si Rajo tadi, dari si Tuan. Anak tohong ya. Anak tua tadi tinggal di kampung, ngurus ladang nggak bisa, juga agak pailit. Yang muda ini hartanya banyak, berjabatan pula. Udah, kata si muda ini, udahlah kak, yang punya saya ambillah untuk kakak. Kami masih cukup. Boleh nggak? Boleh. Tapi sudah pemberian dari yang bersangkutan, bukan hukum waris. Nyambung Pak ya? Ya, itulah Pak. Silakan yang lain. Monggo. Ya. Lanjut. Saya udah minta Pak. Ya. Pikir mau urutannya begini. Main duluan aja. Ini ada kasus Pak. Ya. Sebenarnya banyak ini terjadi di pulang banyak. Ya dari Buyut tadi. Buyut ini Jakarta. Rumah satu besar Pak, berkabung. Tanahnya 10 hektar. Kalau ukuran sekarang lumayan Pak. Jadi ada kakek, dia ada anak, ada cucu, ada cici. Ya. Ya kan? Karena dia percaya sama cicit ini, dia urutannya yang tertua, Ya. yang cicit ini. Kan biasanya kalau langsung ini Tua. tua gitu kan. Ya. Jadi dititipkan lah surat ini sama yang Buyut ini. Jadi belakang Pak, anaknya Ya. Cucu. Cucu. ini sama ya cucunya baru lari ke Buyut. Pas yang Buyut ini tinggal, kakeknya anak kandungnya tinggal,
Kemudian yang cucu ini enggak. Iya. Bingung Pak. Dia cuma ngomong sama adik-adiknya sama keluarga. Ini sudah dititipkan ke saya, berarti diserahkan ke saya. Hak saya kata dia. Nah, mulailah ribut Pak. Ada masalah nggak? Ya. Dia banyak kayak. Jadi kalau menurut Islam itu harus dibagi sesuai dengan pembagian harta warisan atau memang langsung ke itu dia terima surat karena dia nggak ada Pak korek-korek kalau itu jelas Pak ya kan ada itu nggak ada sama sekali cuma terima kamu ini saya serahkan ke kamu Yang diserahkannya itu apa? iya surat Pak Oh. surat rumah surat tanah Iya. berikut kebun-kebun Ya. Tertulis tadi. Enggak, surat sertifikatnya tanah itu bentuknya itu kan sertifikat. Ya, tanahnya rumah. Jalan keluarnya anaknya udah meninggal. Anaknya cuma satu. anak yang buyut ini Iya, anak buyutnya ini dua meninggal semua. sudah meninggal semua Nah, kemudian cucunya. ini 2 laki 4 perempuan Iya. lalu cicit ini Iya. Jalan keluarnya buyut, tuyuk kata kami. yang buyut Ya, buyut kalau kami tuyuk. ya Nah, tuyuk. Ini hartanya ada tanah 10 hektar. Rumahnya rumah gadang kata orang Awak dengan rumah besar. Biasa ngumpul kan biasanya gitu kan. Nah, itu dulu urutannya. Punya anak 2, laki semua atau ada laki ada perempuan? 1 laki 1 perempuan. Saudara dari buyut ini tertutup karena ada anak. Berarti diambil anaknya semua. Ke atas kan sudah meninggal. Nah, 2 ini laki 1, perempuan 1. Asoba laki-laki ini. Jadi semuanya diambil. Nah, nilai 100% ini angka 2 dengan angka 1 berarti bagi 3. Yang laki ini dapat 2, yang perempuan dapat 1. Sekarang angka 2, angka 1 ini punya anak. Ini punya anak. Yang angka 2 ini dibagi berapa anaknya? Yang angka 1 ini dibagi berapa anaknya? Ngurut begitu dia kan harinya. Baru nanti ke cucung. Cucungnya apa dari sini, apa dari sini dia. Nanti kan kelihatan ini sudah bagi sekian. Masuk nggak cucung ini? Masuk. Tapi cucung ini, nah bukan cucung ya, buyut ini kan berapa nantinya? Berbagilah mereka dari cucung itu. Itu jalur keluarnya secara hukum Islam. Apalagi dia bukan wasiat, hanya kebetulan surat itu ada di tangan tuyuknya. Titip, artinya orang yang dipercayanya. Nah, biasanya orang dipercayanya itu, yang lain itu agak diragukannya. Titipnya dan tuyuknya. Ya. Nah. Jadi itu jelas larinya kepada harta waris bukan milik tuyuknya. Kalau dia ada surat wasiat, batal wasiat itu karena dia termasuk ahli waris. Nah, jadi mestinya dibagikan menurut aturan yang ada. Sekarang kita dahulukan aturan dari Al-Quran, begitu cara baginya. Kalau adat ada lain cara baginya kan. Ya, kalau adat menurut adat daerah saya, anak laki-laki yang tua itu mendominir semua harta. Ya. Anak bebai sudah dikasih sesan, itulah waris dia, kan gitu kan. Nah, ada lagi kalau ada yang lain, anak perempuan yang diagungkannya. Laki-laki carilah dewek, kamu sudah besar, melulah sama bini kau katanya. Ada juga begitu. Itu adat, jadi berbeda-beda. Kalau kita konsen selaku muslim, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam ajaran Islam itu secara totalitas. Bukan hanya untuk kawin saja, bukan hanya untuk meninggal saja, tapi termasuk masalah pembagian harta. Ini contohnya yang sudah diberikan Allah dalam Al-Quran.
Silakan. Pak Ustaz, Ya. khususnya di Lampung yang dari Tegal itu, Pak, ada Ya. itu masalah. Ya. Kadang-kadang rumah dari Cicit atau dari Buyut itu karena dia sampai ke Buyut dari bawah dari Cicit, kadang-kadang rata sama tanah. Ya. Karena nggak ada yang memiliki ini. Yang satu udah tumbuh sama kamu, tumbuh sama kamu, tumbuh sama kamu. Ya. Yang tertua karena amat saya memperbaiki, dia nunggu diskresi di air minum juga pada atas sama tanah. Iya. Itu kelemahannya banyak Pak. Betul. Itulah kata Rasulullah SAW. Apa itu? Ta'atu'allimul faraid. Pelajari oleh kalian ilmu faraid. Wa'lamuha, ajarkan ilmu faraid itu. Ini perintah Rasul ini. Ya wa'lamuhan nas, ajarkan kepada manusia. Fa inni imruhu makbudun, sesungguhnya aku umruhu, perbuatan makbudun yang digenggam, win hazal ilmu sayuk bidu, ilmu ini nantinya akan dicabut. Cabutnya bukan Al-Qur'annya yang dicabut, ilmunya itu dicabut. Banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak butuh ilmu itu, buat kerok aja katanya. Iya, jadi disepelekan, akhirnya hilang, ya. Sebelum watazharu fitanu, maka bersebaranlah, nampaklah, nyatalah, menyebarlah itu masalah fitnah, hatta yahtalifu, hingga terjadi yahtalifu, berbantah, berbeda pendapat, ar-rajulani, dua orang pria, fil faridati, tentang masalah faraid, pala yajidani, maka kedua-duanya tidak akan memperoleh mayyufassiru bainahuma, orang yang mampu melerai keduanya. Jadi tetap bermusuhan, pecahlah dia itu. Al-Hakim, kemudian Hasanu mutakhiruhu, dihasankan hadis ini. Jadi jelas dari sini kelihatan itu memang ilmu faraid ini yang paling utama atau yang paling duluan hilang. Ilmunya bukan Al-Qur'annya, Al-Qur'annya tetap, ilmunya hilang, penerapannya pun hilang. Walaupun sudah diperintahkan Rasulullah. Karena apa? Ya dari zaman jahiliyah sangat bertentangan. Zaman jahiliyah dulu sudah, tapi itu larinya kepada bukan wasiat dia, larinya kepada hibah. Ada harta ini punya si anu, ini punya si anu. Tapi nanti ya, nah ini karena jatuh wasiat itu, sudah saya meninggal nanti baru punya kalian. Kalau bapak masih hidup, bapak dulu yang makannya. Kelemahan kita ini dengan hibah itu tidak diiringi dengan administrasi. Ya. Nih rumah, ini si anu, ini sertifikatnya, udah sertifikat jangan berikan. Ini si anu, sertifikatnya, tapi masih nama bapaknya semua. Hanya megang sertifikat. Kalau mau tuntas bagaimana? Buatkan akta hibahnya, balik nama itu sertifikat, aman. Tapi kalau hanya sekadar sertifikat dititipkan dengan anak ini, dia debat yang lain. Itu kan cuma nitip supaya jangan hilang. Nah, ribut nggak? Harta ini nggak pernah cukup. Kita lihat di WA itu, anak menggugat orang tua emaknya, bukan orang nggak berada, berpangkat pegawai negeri. Emaknya sudah loyo, digugatnya secara hukum. Ini zaman now. Kalau zaman dulu mana ada yang berani kayak gitu sama emaknya. Sekarang mertuanya diusirnya dari perumahan. Nah, jadi inilah yang perlu kita benahi, bagaimana caranya supaya jangan menjadi akar permasalahan kita. Dikarenakan kita menjadi masalah rusuh keluarga kita. Jadi kalau memang diberikan pada anak, ya tuntaskanlah suratnya. Nih suratnya, usahakan balik nama.
buatkan akta hibahnya. Nah, kamu orang yang bayarnya, kalau bapaknya nggak berduit lagi, nah ini sertifikatnya, buatkan akta hibahnya. Udah, jadi tuntas. Ini sekedar titip-titip aja sertifikat. Begitu kita meninggal digugat yang lain itu. Masjid yang sudah diwakafkan digugat orang sekarang. Maka sekarang ini berwakaf harus semua anaknya harus tanda tangan. Saya wakaf ya Pak di Muar 2 itu sana itu untuk musala. Waduh, kok saya repot ini. Anak saya ada di Jakarta, dia di mana-mana untuk tanda tangankan surat. Kalau enggak tanda tangan enggak bisa, kata penghulu atau PPAW, pejabat pembuat akta wakaf yang namanya kepala kawat. Itu peraturan sekarang. Kalau dulu enggak. Kenapa? Karena banyak sering terjadi kasus masjid digugat orang, tanah wakafnya digugat, buyar akhirnya. Silakan, kalau masih ada. Selanjutnya. Saya Pak Haji, Ya. ini kan permasalahan keluarga. Ya, saya permasalahan. Bapaknya udah meninggal, ada ibunya. Anak ini bukan untuk warisan itu supaya dijual dan diganti. Kira-kira anaknya itu berdosa nggak Pak Haji? Bapaknya meninggal, Iya. maknya masih ada, Ini masih ada. adik beradik anaknya masih ada. Jadi ada anaknya nyarankan supaya dijual, supaya berbagi. Ya itulah realisasi wakaf apa waris itu gitu. Yang dibagikan nilainya bukan rumahnya itu dibelah-belah, bukan. Maka jalan keluarnya harus dijual berapa lakunya baru dibagi penerapan angka waris itu. Maknya dapat berapa persen? 1/8. Hah? 8 ya. Ada anak, Iya. maknya istri berarti kan? Iya. Ya, istri 1/8 dia. Nanti siapa lagi? Atasnya bapaknya nggak ada, maknya nggak ada, ya udah lari kepada anak. Anak ada anak laki-laki, asabah dia digulung habis 7/8, bagilah berapa saudara. Maknya tetap dapat 1/8. 78 bagi semua anak Pak ya? Ya, 78 bagi semua itu anak. Laki-laki 2 bagian dari 78 tadi. Hah? Laki-laki 2 bagian dari 2, 78 ya. Dari 78 tadi. Itu caranya. Tapi itu harus dijual di antara anak-anak itu Pak yang Ya, menyetujui semua berapa nilai dijualnya. Jangan dijual sendirian, timbul fitnah nanti. Iya, iya. Ya. Tapi ibunya belum siap jual rumah itu. Oh. Masih ditempatin gimana Pak Haji? Nah, itulah yang apa kita Jadi ini. orang ini jadi warga sini sebelah dia itu. Iya, iya, iya. Itulah yang jadi masalah sekarang ini. Anaknya sudah butuh, ya. Jelas anaknya itu butuh itu kan. Emaknya nggak mau dijual rumah itu. Kenapa? Emaknya nggak ngerti masalah hukum waris itu. Dia bingung mau pindah kemana kalau jual gitu ya. Iya. Mau pindah kemana nanti? Padahal itu kalau dijual mungkin nilai 1/8 itu bisa dibuatkan rumah, bisa rumah apa adanya, gitu kan? Yang sederhana. Iya. Sertifikat tetap nama ibunya nggak apa-apa gitu. Hah? Sertifikatnya tetap nama ibunya. Nama Iya, sertifikatnya bisa aja nama ibunya, tapi itu kan hasil daripada bersama dengan suaminya. Jadi dibagi 2 dulu. Karena harta bersama itu kan? Dibagi 2 dulu, separuh punya ibu, punya yang hidup. Yang dijual ini separuhnya. Nah, bisa itu. Nah. Kemudian ibunya itu dapat 1/8 lagi, ditambah separuh ditambah 1/8. Banyak kan ibunya? Iya. Nah, itu mungkin nggak nyampe ke ibu itu. Disangkanya langsung dibagi. Wah, ini sedikit mana rumah saya. Lalu kalau sudah dikasih tahu, ibu ini harta bersama dengan bapak, bagi 2. Kalau dia 1.500.000 punya ibu, kemudian ditambah lagi 500 ini yang punya bapak, dapat lagi 1/8, tambahkan. Besar ibunya dapat. Sisanya itu baru anak-anak. Kalau anaknya banyak, ya kecil-kecil nanti. Tapi kalau anaknya tunggal, ya besar juga, tapi masih besar ibu. Kasih aja pengertian itu. Ya. Nah,
Ya, ya, ya. Maka anak yang diminta supaya cepat dijual, karena anak semasa bapaknya hidup, dia membantu di tanah 20 juta. Oh. Jadi ada modal anaknya di sini. Andilnya. Iya, maka dia minta cepat dijual. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana Pak yang 20 juta ini seandainya rumah itu dijual, Ya. apakah 20 juta itu diberikan dulu ke anak yang membantu itu, atau memang ya bantu dibagi sesuai dengan ketentuan? Ya. Kalau secara hukum mestinya keluarkan dulu yang punya anak 20 juta itu. Sisanya itu baru harta bersama antara ibu dan bapak. Itu caranya. Tapi dulu ngasih peminjemnya dulu. Ngasih peminjemnya dulu. Ngasih. Oh, kalau ngasih ya punya bapak harta bersama suami istri semua. Ngasih. Ya termasuk dibagikan bersama itu. Ngasih bapaknya karena bapaknya kurang mampu. Ya dikasihnya ya. Bukan hutang katanya kan. Wajar itu anak soleh yang ngerti kepada orang tua kan. Tapi ada anak tuh yang agak medit tuh, ini pinjam Pak ya katanya. Bisa juga terjadi kan. Kalau anak asuh itu udah milik orang tuanya, berarti kan Sudah milik orang tuanya kalau sudah pengasih itu. Iya. Tapi yang paling ribet yang ngasih itu ya. Iya. Kasih ya kasih. Malah dikasih Karena dulu ekonomi maju sekarang Hah? lagi turun kan. Kata kan, ya kita kata kita mungkin itu ngasih, tapi anaknya kita 20 juta itu Pak, motor ya, paling gede saya 20 juta. Iya. Sekarang lagi turun. Padahal sudah ngasih kan. Iya. Ya damai aja lah bagaimana apanya antara ibu dengan anak itu. Kasihan bapak. Kasihan sama bapaknya. Iya. Bapaknya kan nggak bisa ngomong lagi walaupun bagaimana-mana itu kan. Disumpah-sumpah pun bapaknya nggak bisa jawab. Iya. Gimana? Cukup? Ada lagi? Ya. Ini ada suatu kasus Pak ya. Hmm. Ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Ya. Jadi pembagianlah harta warisnya anak laki-laki ada 2, anak perempuannya ada 4. Anak perempuan ada 4 ini waktu orang tuanya masih hidup itu meninggal. Jadi dia mengetahui bahwa rumah itu mau dijual. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan berapa tahun kemudian yang anak yang perempuan yang nomor 4 itu meninggal kan? Nah. Nah, jadi yang 1, 2, 3, 4 itu yang perempuan itu dia katanya masih ada harta warisnya dengan rumah yang mau dijual tadi, karena pada waktu belum dijual rumah itu dia yang ngurus juga yang itu. Nah kemudian yang perempuan itu meninggal, dia meninggalkan seorang suaminya itu tidak mempunyai anak. Nah kemudian suaminya kawin lagi punya anak. Nah itu untuk suaminya itu dapat berapa bagian, dan keluarganya yang ditinggalkan tadi untuk yang ini keluarganya itu apa masih mendapat bagian apa enggak? Istri yang anak perempuan itu meninggal. Salah satu perempuan itu meninggal Ya. kan? Nah, bapaknya masih hidup. Meninggal semua. Oh, udah meninggal. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Nah, Tapi waktu rumah itu mau dijual, anak yang 4 tadi masih hidup. Begitu rumah itu dijual, anak perempuan yang tadi meninggal. ya, Meninggalkan suami tidak punya anak. Dan ya, kawin lagi suaminya punya anak. ya. Punya anak, bukan anak kandung dari perempuan itu, anak Betul. kandung dari suami yang istri yang lain. Yang ahli waris anaknya perempuan meninggal. Ya, Lantas suaminya Ya, bukan suami. ahli waris. ya, Pak. Ya, suaminya. Jadi nggak dapat, gugur hukumnya.
sudah meninggal. Jadi yang perempuan 3 ini aja yang dapat. Ini nggak ada anak, itu masalahnya. Kalau dia punya anak, maka jatuh pada anaknya. Jadi nggak ada istilahnya istrinya dapat karena sudah meninggal daripada suaminya, nggak ada jalurnya. Kalau terjadi kasus yang istri yang suaminya tadi mendapat setengah bagian. Nggak bisa. Itu di situ ada yang kasus ini. Ya. Terjadi. Kawin orang lain lagi. Itu malah dia dapat itu. Ada kasus di keluarga ini. Kata saya, setahu saya nggak dapat, tapi menurut hukum dia katanya dapat. Iya. Nah jadi kita bingung juga sudah kata saya. Ya, seingat saya nggak dapat yang namanya Iya. suami kalau istrinya sudah meninggal itu. Iya. Tapi kalau istri ini tadi dia meninggal ada anak, maka lari pada anaknya. Nah, sudah kita bantah juga pada waktu itu kan. Dapat dia kata sebagian. Jadi, nah kasusnya yang suaminya tadi setengah bagian, yang dari istri yang meninggal tadi. Kemudian tuh dipecah lagi, dia mendapat setengah bagian itu dengan keluarganya yang masih hidup ini. Iya, iya. Dapat bagian lagi. Jadi setengah, jadi artinya dia dapat 1/4. Nah, 1/4 itu untuk dia dengan keluarga yang lain, istri yang baru dengan anak yang baru. Jadi pada waktu itu pernah juga kata saya kok bisa dapat, benar kan istrinya kalau sudah terputus kan. Iya. Nah, tapi mereka itu ngotot. Itu artinya. Jadi ya kita ngalah juga. Ada hukumnya gini. Nah, jadi situ artinya itu nggak dapat istri suaminya itu. Ya, seingat saya dalam Al-Quran nggak ada. Itu ada katanya. Ya, dia cari aja lah Al-Quran. Ini, Kalau ada katanya. keluarga saya ini, maaf ya Pak Ustaz. Keluarga saya ini yang salafi semua. Inilah yang hukumnya. Ya walaupun salafi pun larinya Iya, ke Al-Quran. Itu kan hukum Islam kata saya. Ya surah An-Nisa yang dibacakan Pak. Iya. Ustaz tadi. Nah ini sudah kedua lagi. Saya kedua lagi. Umpamanya istrinya kata seperti Pak Lukman tapi dia meniti